Manusia serigala dari Provence, legenda bulan purnama dan hutan yang lapar. Di jantung Provence, di mana perbukitan terjal bergulir ke hutan-hutan tebal yang berkabut dan udara dipenuhi aroma pinus dan tanah, ada sebuah cerita yang telah dibisikkan dari generasi ke generasi. Ini adalah cerita yang menggigilkan tulang siapapun yang berani mendengarnya. Sebuah kisah tentang seorang pria yang berubah menjadi makhluk buas saat bulan purnama, sebuah makhluk yang dikenal sebagai lelup garu, manusia serigala. Dahulu kala, ada seorang pria bernama Hervé yang tinggal di sebuah desa kecil yang terpencil dekat hutan-hutan di wilayah tersebut. Dia adalah seorang pria sederhana, seorang petani yang bekerja di tanah yang telah digarap oleh keluarganya selama beberapa generasi. Namun, ada sesuatu tentang dirinya yang membedakannya, sebuah kegelapan di matanya yang tampak tersembunyi di balik sikapnya yang lembut. Sebuah lapar yang tidak bisa dipuaskan oleh kehidupan biasa yang dijalaninya. Di desa itu, ada perbincangan tentang bulan. Dikatakan bahwa pada malam-malam ketika bulan purnama, tanah itu sendiri seolah berdenyut dengan energi kuno. Warga desa sudah lama membisikkan tentang makhluk-makhluk yang hidup di hutan, makhluk-makhluk yang asal-usulnya lebih tua dari desa itu sendiri. Mereka berbicara tentang bayangan yang bergerak tanpa suara, mata yang bersinar dengan cahaya yang tidak wajar, dan binatang yang berjalan dengan dua kaki, setengah manusia, setengah serigala. Namun tak ada yang berani membicarakan hal ini terlalu keras karena takut akan memanggilnya. Hervé, seperti banyak orang lainnya, telah mendengar cerita-cerita itu. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, bagaimana bisa seorang petani sederhana seperti dirinya jatuh pada khayalan yang liar itu? Namun, pada malam-malam ketika bulan purnama, sesuatu yang aneh akan terjadi. Sikap tenang Hervé akan berubah, matanya akan bersinar dengan cahaya yang bersemangat, dan sebuah hasrat yang tak terjelaskan akan menguasainya. Suatu malam yang menentukan, ketika bulan purnama menggantung berat dan bercahaya di langit, Hervé merasakan perubahan itu dimulai. Seolah-olah udara di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak dapat dipahami. Tulang-tulangnya sakit, tubuhnya gemetar, dan sebelum ia bisa memahami apa yang sedang terjadi, kulitnya mulai gatal dan mengencang, meregang dan berubah. Tangannya melengkung, kukunya tumbuh menjadi cakar, dan giginya memanjang menjadi taring tajam yang berkilau. Rasa sakit itu sangat luar biasa, tetapi bukan pikirannya yang mengendalikan lagi, itu adalah binatang dalam dirinya. Ketika transformasi itu selesai, Hervé bukan lagi seorang pria. Dia telah berubah menjadi lelup garu, makhluk seperti serigala dengan kecerdikan manusia dan dahaga darah yang liar. Dengan sebuah geraman, dia meledak keluar dari rumahnya, menerobos hutan dengan kecepatan yang tidak wajar. Bulan di atas seolah memanggilnya, membimbingnya lebih dalam ke hutan, di mana bayangannya tebal dan bau darah terasa kuat di udara. Saat dia berkeliaran di hutan, rasa lapar menggerogotinya. Itu bukanlah rasa lapar untuk makanan, melainkan sebuah hasrat yang lebih dalam, lebih primal, sebuah haus darah. Keinginan untuk merobek daging dan tulang. Dikatakan bahwa tidak ada makhluk yang aman ketika lelup garu berkeliaran di malam hari. Dia memburu binatang liar di hutan, tetapi terkadang, ketika bulan berada di puncaknya, dia mendekati desa, dahaga darahnya tak terpuaskan. Pada suatu malam, seorang gadis penggembala muda, Isabelle, sedang berjalan pulang setelah merawat kawanan dombanya. Dia telah mendengar cerita tentang manusia merah, legenda yang menghantui desa itu, tetapi dia tidak pernah benar-benar mempercayainya. Itu sampai rambut di tengkuknya berdiri tegak saat dia mendengar sesuatu yang bukan manusia, bergerak melalui semak-semak. Jantungnya berdegup kencang, dan dia berbalik cepat untuk lari. Tetapi sebelum dia bisa melangkah, sebuah bayangan melompat keluar dari kegelapan. Teriakannya menggema di malam hari, tetapi tertelan oleh hutan yang luas ketika manusia merah, lelup garu, mendekatinya. Para penduduk desa, yang mendengar teriakannya, berlari ke hutan dengan obor dan garpu, tetapi mereka terlambat. Ketika mereka menemukannya, tubuh Isabelle tergeletak tak bernyawa di sebuah lapangan terbuka, tenggorokannya robek. Matanya terbelalak penuh ketakutan. Mereka segera tahu bahwa makhluk yang bertanggung jawab bukanlah serigala biasa, itu adalah lelup garu, pria terkutuk yang telah menjadi monster. Sejak malam itu, warga desa berbicara tentangnya dengan suara pelan, karena mereka tahu bahwa Hervé, petani yang pernah mereka kenal, bukan lagi manusia. Dia adalah sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang terikat pada bulan. Bulan purnama menjadi waktu yang menakutkan bagi mereka,
karena mereka tahu bahwa ketika bulan berada di puncaknya, Leloup Garou akan kembali berjalan di hutan. Dahaga darahnya tak terpuaskan, matanya bersinar merah dengan amarah. Beberapa orang mengatakan bahwa kutukan Hervé adalah hukuman untuk dosa-dosa rahasianya. Bahwa bulan purnama membangkitkan bagian tergelap dari jiwanya. Yang lain mengatakan itu adalah kutukan kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan Hervé hanyalah yang terbaru yang terjerat oleh kutukan itu. Tetapi satu hal yang pasti, Leloup Garou masih berkeliaran di hutan-hutan Provence, menunggu bulan untuk terbit. Pada malam-malam yang diterangi bulan, jika Anda pernah berada di dekat hutan-hutan Provence, berhati-hatilah. Karena manusia merah masih berjalan di bumi, dan dahaganya belum terpuaskan. Tetaplah di jalan, tetap di bawah cahaya, dan jangan pernah berjalan terlalu jauh dari rumah, karena di kegelapan. Anda mungkin mendengar suara cakar di batu dan bisikan makhluk yang bukan manusia maupun serigala. Loup Garou ada di luar sana, dan kisahnya masih jauh dari selesai.